Sehat. Kak Evi sehat? Sehat. Puji Tuhan. Kak Sari? Kak Sari dalam keadaan yang sehat. Yes. Kak Sari hari ini semangat sekali Kak Evi. Kenapa tuh? Karena kita bisa berkumpul lagi di hari Minggu tanggal 26 Juli. Ya. Puji Tuhan. Sekarang kita sudah mau siap untuk memulai firman kita hari ini. Oke. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan dan belajar, Kak Evi pimpin kita dalam doa ya. Oke, siap. Ya, Adik-adik semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Tuhan, kumpulkan kami kembali, adik-adik Horong Musa dengan Kak Evi dan Kak Sari. Hari ini kami mau baca firman Tuhan lagi. Tuhan berkati supaya firman Tuhan dapat kami mengerti dengan baik. Kami juga ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Roh Kudus melalui tangan kasih Tuhan, biarlah kami mengurapi setiap kami untuk kami memahami firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita mau baca Alkitab kita hari ini. Oke. Kita buka Alkitab kita dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Sudah dapat semuanya? Bisa kita baca? Kita baca bergantian. Kak Sari ayat ganjil, Kak Evi dan adik-adik ayat yang genap. Oke, siap. Oke, kita baca bersama-sama. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, Kira-kira Tuhan mau bilang apa nih Kak Sari hari ini melalui firman Tuhan dari Yakobus 4 ini? tentang yang pertama tentang seperti perikopnya adik-adik. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Nih, Kak Sari punya pengalaman nih Kak Evi. Apa tuh? Jadi, dulu beberapa bulan yang lalu, Kak Sari itu berencana untuk liburan ke Bali. Oh, Ke Bali seru kan? Seru banget. Harusnya kapan tuh? Harusnya ya bulan-bulan inilah. Bulan-bulan ini harusnya. Juni Juli lah gitu ya. Tapi ternyata tiba-tiba ada corona. Iya. Nah, padahal semuanya udah siap Udah tuh Kak Evi. disiapin. Tiket Misalkan, udah. terus Tiket terus misalnya penginapan. hotel, ya Iya. penginapan udah. Tempat-tempat wisata udah Kak Sari pilih tuh ini. Aduh mau dijalanin ya. Udah kebayang-bayang tuh adik-adik di kepala. Pasti enak, pasti senang, happy. Iya. Tapi Kak Sari Ternyata. mungkin lupa melibatkan Tuhan. Oh. Misalnya Kak Sari nggak berdoa atau Kak Sari tidak tanya dulu, bener nggak ya, baik nggak ya saya pergi ke sana. Iya. Kayak gitu, pada akhirnya datanglah corona Iya, kayak iya, nggak bener. boleh ternyata sama Akhirnya Tuhan. cancel tuh semua. Akhirnya di cancel. Aduh, balik gak tuh uangnya ya? Oh nggak tahu deh. Tapi puji Tuhannya ini terjadi sebelum Kak Sari berangkat ke Bali. Coba kalau berangkat ke Bali terlockdown, jadi nggak bisa balik nggak lagi bisa ke balik sini. ke Itu Jakarta. lebih repot. Iya, ya kan? benar. Nah, itu juga yang mau disampaikan Tuhan di perikop hari ini, bahwa dalam segala sesuatu kita harus melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Karena kenapa harus melibatkan? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Jangankan besok ya, Iya. mungkin 1 jam lagi, 5 menit lagi, kita nggak pernah tahu. prediksi Iya, apa betul. akan terjadi apa. Itulah pentingnya untuk kita selalu melibatkan Tuhan. Iya. Dibilang gitu. Terus di ayat 14 Tuhan bilang, apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apa tuh artinya Kak Sari? Gini, Kak Sari tuh pas baca ayat ini, Kak Sari kebayang-bayang kayak adik-adik punya nggak kalau di rumah tuh termos untuk masak air, Oke. yang kalau
airnya mendidih, bunyi ada uapnya keluar. Gitu ya. Coba adik-adik perhatikan, berapa menit itu uap terlihat lalu hilang. Iya. Sebentar banget kan? Iya, benar. Langsung Cuma nggak kelihatan hilang, lagi. cuma putih sedikit hilang. Mm-mm. Nah, jadi Alkitab membandingkannya, menganalogikannya hidup manusia sama seperti uap. Iya. Cuma sebentar kok adik-adik, nggak lama hidup kita. Jadi kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Dengan baik. Poinnya Betul. itu. Oke. Tidak menyia-nyiakan waktu. Iya, supaya hidup kita nggak sia-sia ya. Supaya Berarti kita nggak artinya gitu sia-sia. ya. Oke. Jadi contohnya gimana kayak kalau tidak menyia-nyiakan waktu tuh kayak apa? Misalkan sehari-hari tuh tidur aja di rumah. Nah, Apalagi lagi di rumah terus begini ya, Iya, Kak Sari makin ya, males ya, Kak Evi nggak ya. sekolah, nggak kemana-mana, nggak sekolah minggu. Pokoknya kata mama nggak boleh keluar gitu kan ya, di rumah terus. Nah, terus dia tidur deh. Atau main game Atau main game berjam-jam, benar. depan TV. Itu manfaatnya gimana tuh ya? Iya, udah badannya sakit, nggak gerak, Pasti. otaknya juga Otaknya nggak juga, gerak, benar. ya kan, benar. lupa makan, lupa minum, Benar, nggak sehat sama Nah, sekali. bikin kita Dan sakit. itu sia-sia Ya, banget itu ya. yang Tuhan sebut sia-sia. Oke. Terus ayat selanjutnya ayat 15, sebenarnya ditulis gini, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Tuh, jadi kita tetap harus nurut Tuhan maunya apa. Iya, kehendak Tuhan Kalau ya. Tuhan maunya kita A, ya kita A. Kalau Tuhan maunya kita bergerak dan belajar, ya kita bergerak dan Kita belajar. harus Membantu orang tua, kita harus membantu orang tua. Kita harus berdoa, ya kita harus berdoa. Gitu. Supaya waktunya tidak terbuang sia-sia. Sia-sia, betul. Ayat 16, tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Congkak tuh sombong ya, Kak Sari ya. Iya, jadi Tuhan bilang jangan congkak, jangan memegahkan. Memegahkan diri. Memegahkan diri tuh kayak menyombongkan diri. Wah, saya hebat, saya paling pintar. Nah, Merasa mampu semuanya sendiri Tuhan gitu nggak ya. suka. Karena tadi kenapa? Karena hidup manusia seperti uap, cuma sebentar adik-adik. Jadi betul. apa gunanya untuk kita menyombongkan diri kita? Nah, ayat terakhir. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, adik-adik ini kan udah kenal Tuhan Yesus lama ya. Udah dari lahir tuh. Dari lahir. Ya, terus dibaptis. Dibaptis. Orang Samuel, orang Joshua. Orang Nuh, orang Abraham, nyampe lah ke orang Musa. Kira-kira berapa tahun? Mungkin 10 tahun lebih adik-adik sudah kenal sama Tuhan. Yes. Makanya ketika adik-adik sudah kenal sama Tuhan, tahu Tuhan maunya apa, mau yang baik seperti apa, adik-adik lakukan, adik-adik lakukan. Iya. Gitu. Kalau adik-adik tidak melakukan, dibilangnya berdosa. Kita Dan pasti nggak mau berdosa nggak ya. mau, karena upah dosa adalah Maut. Adik-adik juga udah tahu tuh Kak Sari, ya kan? Makanya kalau udah tahu yang benar yang mana, kalau dibilang nggak boleh berbohong, ya jangan berbohong. Yes, betul. Nggak boleh mencuri, ya jangan mencuri. Iya, intinya kembali ke 10 hukum Tuhan. Hukum Tuhan. Harus diingat tuh. Itu nuntun hidup kita ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi poinnya yang pertama adalah kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu kita, hidup kita, karena hidup kita berharga. Yes. Hidup kita singkat dan hidup kita berharga. Kedua, kita tidak boleh Apa tuh? harus melakukan yang baik. Kalau kita betul. sudah tahu yang baik, kita tidak malah melakukan yang jahat, kita justru berdoa. Berdosa. 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 Dan ketiga, kita harus tidak boleh memegahkan diri dan tidak Iya. boleh menyombongkan diri. Iya. Karena semuanya hanya milik Milik Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan intinya ya. Bukan milik kita, jadi kita nggak bisa sombong buat apa gitu kan? Orang semua milik Tuhan kan? gitu ya. Adik-adik sudah jelas ya. Sekarang Jelas sekali. kita mau Apa tuh? kasih tugas ya kayak Via. Boleh. Kak Sari mau kasih tugas apa nih? Tugasnya adalah nggak susah-susah lah. Apa tuh? Kak Sari mau ngasih tugas tentang ayat yang tadi kita baca Oke. dari Yakobus 4 Ayat 13. 13 sampai 17. Yes. Adik-adik bikin ayat hafalan aja, Hafalan boleh. tapi nanti divideokan, dikirim ke Kak Sari atau Kak Evi boleh ya. Ayatnya dari sebentar. Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 16 sampai 17. 2 ayat ya. Oke. Yakobus 4 ayat 16 sampai 17.
Gampang, Ya, pasti 2 ayat bisa. bisa lah ya. Bisa dong. Orang Musa tuh justru pengennya ayatnya yang panjang-panjang, nggak? itu Iya dia. kan? Makanya agak susah gitu. Iya. Oh, Kak Sari Pakai baiknya gaya cuma boleh. ngasih. Boleh. Pakai gaya boleh ya. Oke. Terus diiringin lagu juga boleh ya? Boleh banget. Boleh. Pokoknya bikin yang kreatif deh gitu. Ya. Oke. Oke. Sekarang karena kita sekarang lagi masa pandemi, Benar. jangan lupa apa Kak Evi untuk selalu menggunakan apa itu adik-adik sudah tahu semua, Masker. Terus habis itu memakai apa? Kevin punya ini. wah lengkap banget Kak Evi. Oh, kalau Kacamata. keluar selalu begini nih Ya, Kak Sari. atau kalau lagi di rumah jangan lupa cuci tangan. Iya, Kalau memang tidak tersedia air boleh pakai hand sanitizer. betul. Oke. Kevin punya untuk taruh di tas yang kecil aja. Jadi ini dibawa kemana-mana. Ya, jadi kalau kita begitu dari luar kita cuci Iya. tangan, kalau nggak ada ya udah pakai ini dulu. Yes, betul. Nggak apa-apa. Lagi kalau pada suka ke apa Indomart atau ke Alfa yang Ya, gitu-gitu betul. tuh Ini penting bukan banget. untuk kesehatan kita doang, tapi Iya. kesehatan opung. Iya, orang-orang Bapak, di rumah. mama, orang di rumah, gitu ya. Gitu. Oke, adik. Tadi juga Kak Evi sampai di ini kebetulan lagi di rumah Kak Sari ya, kita bareng-bareng syutingnya sampai rumah Kak Sari. Kak Evi mandi dulu, iya kan? Saking mau menjaga Iya, kebersihan. supaya kita semua sama-sama sehat. Orang yang kita kunjungi juga sehat, kitanya juga sehat. Gitu Kak Sari. Ya. Ya? Oke, jangan lupa ya adik-adik ya. Iya. Tutup dalam doa. Yuk, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur untuk hari ini. Terima kasih kami sudah belajar banyak hal tentang menghargai waktu, tentang sikap yang rendah hati, dan kami semakin mengenal betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami juga boleh mengaplikasikan Tuhan firman hari ini dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin menjadi garam dan terang bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan Tuhan, seluruh kakak-kakak guru sekolah minggu, seluruh anak-anak sekolah minggu, dan seluruh orang-orang yang kami kenal Tuhan. Kiranya kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap sukacita Tuhan dalam masa pandemi. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang sertai dan berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, kita sampai di sini dulu perjumpaannya. Kita ketemu lagi minggu depan ya Kak Sari ya, dalam perikop-perikop berikutnya. Selamat hari Minggu. Dadah.